Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syariqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Irwansyah beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari Wilsus Jamaah Perguruan Tarekat Hak Naqsabandi Ranting Pondok Berhad yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga kita dapat hadir, berkumpul kembali bersama-sama, bermujakarah, bermujawahah, melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu setiap malam, pindah lagi ya, malam Kamis. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir di kediaman Bapak Irwansyah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari yang penuh dengan rahmat dan berkah ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hadis Nabi. Di sana Nabi menegaskan, innama bu'istu li utammimam makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku dihadirkan, diutus ke alam dunia ini, ya, ini yang berkata baginda Nabi kita Muhammad ya. Aku dihadirkan di alam dunia ini tujuannya kata Nabi untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi apa maksud daripada hadis Nabi ini? Tentunya di dalam hadis ini Nabi menegaskan bahwa tidaklah aku diadakan, dilahirkan, dijahirkan ke alam dunia ini tujuan adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi apa maksud akhlak ini di sini ya? Karena selama ini sebelum kehadiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, akhlak manusia itu di zaman sebelum baginda Nabi itu, akhlak manusia itu sudah rusak. Tak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Karena tak mengerti beribadah kepada Allah, didatangkanlah seorang rasul, ya. Didatangkanlah seorang nabi untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana tata cara akhlak kita terhadap Allah dan akhlak kita terhadap sesama manusia. Nah, ini maksudnya akhlak ya. Jadi akhlak ini terlebih-lebih akhlak yang harus dipengerti, dipahami oleh manusia, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Nah, itu disamakan akhlak kita kepada Allah. Karena akhlak kita kepada Allah ini sangat penting. Karena akhlak manusia itu rusak disebabkan karena mereka tidak mengerti bagaimana cara berakhlak kepada Allah.
Maka akhlak kepada Allah inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tak mungkin kita mampu berakhlak kepada sesama manusia kalau kita tidak memiliki alat, cara, metode, teknik, cara beribadah kepada Allah. Karena vertikal dulu baru horizontal dulu. Minallah dulu baru minan nas. Metode inilah yang sekarang sudah berubah. Orang sekarang yang diutamakan, yang didahulukan, yang didominankan adalah yang diutamakan bacaan-bacaan terus. Inilah yang sudah menyalahi metode yang diajarkan Nabi. Nabi yang diajarkan Nabi ilmunya dulu. Sinyalnya dulu dicari. Terima dulu tali buhul itu. Terima dulu ilmunya, ya. Setelah kita memiliki ilmu, memiliki bagaimana cara silaturahmi berhubungan kepada Allah, baru hubungan kepada Allah dijahirkan melalui hablum minan nas. Jadilah syariat Nabi. Kalau ke atas ini adalah hakikat Nabi, makrifat Nabi. Setelah Nabi itu paham dengan cara bermakrifat, berhubungan kepada Allah melalui alat yang sudah ditunjukkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, itu ditanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di situ Nabi tahu berakhlak kepada Allah. Ya, setelah sempurna akhlaknya kepada Allah, maka akhlak Nabi di alam dunia ini jadilah akhlaknya Al-Quran. Jadi sikap Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi bukan istilahnya Nabi itu buat-buat. Istilahnya akhlaknya itu bukan buat pengen dipuji, pengen dikenal. Artinya akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Kenapa akhlak Nabi Al-Quran? Nabi telah mendapatkan kitab Allah. Itu yang saya katakan, Nabi telah ditanamkan nur kitab ke dalam kalbunya. Setelah cahaya kalbu Nabi itu terang benderang, hatinya bersih, hatinya suci, nampaklah melalui sikap, perbuatan, tingkah laku sehari-hari. Coba, ada mampu orang berakhlak seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW? Ya, dia diludahi, dicaci maki, dihina, dibilangkan tukang sihir, dibilangkan ajaran sesat. Ya, karena berubah daripada tata cara ibadah orang-orang sebelumnya. Nabi ini pembawa amanah. Nabi ini adalah seorang hudan linnas, petunjuk buat manusia. Karena apa yang disampaikan Nabi itulah perintah Allah. Jadi apa yang diucapkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, baik dari ucapan, perbuatan, ya, gerak tingkah laku Nabi itulah akhlaknya Allah. Kenapa akhlak Nabi ini akhlaknya Allah? Karena Nabi telah ditanamkan nur itu. Jadi mustahil Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah bisa berakhlak baik dengan sesama manusia kalau kita dengan Allah tidak mengerti bagaimana cara berakhlak. Ya, akhlak kepada Allah melalui seorang guru wali yang mursida. Seorang guru pembawa gelombang tali buhul. Apa sikap kita itu setelah menerima ilmu itu? Setelah seorang guru menanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam kalbu kita, ya. Sedangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51 Allah menegaskan, sebelum itu kata Allah, kamu tidak mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Setelah Allah tanamkan cahaya nurnya ke dalam kalbumu,
melalui seorang guru pembawa wasilah, ya, seorang guru pilihan Allah, ya, yang tahu bagaimana menjelaskan, menunjukkan alamat untuk menuju Allah. Ketika itu kamu mengerti, paham tentang apa itu iman, apa itu kitab Allah. Maka panggilan Allah untuk perintah syariat ini pasti, coba lihat di Al-Quran, pasti Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Contoh perintah salat, ya ayyuhallazina amanu aqimis salah. Ya, orang beriman, arti orang beriman ini apa? Orang yang sudah menerima itu tadi, talibuhul itu, sudah menerima satu huruf di dalam jiwa. Karena tidak akan mungkin kau mampu melaksanakan syariat tanpa dengan ilmu Allah. Dan tidak akan diterima amal-amal manusia tanpa dengan ilmu. Maka ilmu ini memeran pegangan yang sangat penting. Karena amalan apa yang kita lakukan semua salah. Tidak akan dikenal, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Yang menerima Allah tapi tidak tahu bagaimana cara menyambung tali silaturahmi kepada Allah. Mau beribadah kepada Allah tapi tak kenal Allah. Mau beribadah kepada Allah tapi tak tahu alamat menuju Allah. Kenapa ini terjadi? Inilah kata Nabi, inilah yang harus kuperbaiki. Jangan sampai salah alamat. Menyembah bukan mengarahkan tubuh, mengarahkan kalbu kita ini ke arah Ka'bah, bukan. Fisik jasmani memang ditujukan kepada satu arah. Kenapa diperintahkan kita untuk arahnya menuju Ka'bah, matahari terbenam itu? Karena di situ ada gelombang tali buhul di dalam Ka'bah itu. Disitulah pusatnya bumi, disitulah tali buhul. Maka doa-doa di Ka'bah itu diijabah oleh Allah karena tersambung langsung. Itu secara syariat. Karena berdirinya Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim itu bukan kemauan Ibrahim meletakkan Ka'bah di situ, bukan. Kan itu atas perintah Allah melalui wahyu. Sekarang kita tidak mampu pergi ke Ka'bah dan tak mampu melihat Ka'bah secara dekat. Apakah kita tidak bisa menghadapkan wajah kita ke Ka'bah? Sekarang Ka'bah itu di mana sebenarnya dalam diri kita ini? Maka Ka'bah itu artinya wa qalbul mu'min baitullah, hadapkan wajahmu ke baitullah. Karena apa? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ya. Orang berilmu tidak terikat dengan tempat, ruang dan waktu. Karena fisiknya di alam dunia, rohaninya, jiwanya sudah ke baitullah. Jasadnya, tubuh kasarnya di alam dunia, rohnya sudah ke alam akhirat. Jadi orang berilmu itu hidupnya di dua alam, akhirat, dunia. Ketika dia buka hakikat diri, fisiknya di alam dunia, batinnya sudah mi'rat. Batinnya mi'rat itu apa? Aqimis salah. Dia sudah menegakkan nama Allah di dalam dirinya. Itulah dia tetap mendirikan salat berkekalan 24 jam. Inilah salat daim. Salat yang tak pernah putusnya. Ingat terus Allah itu. Dalam keadaan apa saja. Ya, mengingat Allah dengan milik Allah. Sekarang miliknya sudah ada pada diri kita. Apa milik Allah itu? Nur Allah. Nur Allah itu siapa sebutannya? Muhammad Rasulullah. Beda kan ya? Muhammad Rasul dan Muhammad Nabi. Ketika Muhammad Rasul menempati tubuh jasmaninya Nabi Muhammad, itu tadi ditanamkan nur itu ke dalam kalbu ketika Nabi berada di Gua Hira itu. Iqra bismi rabbikal ladzi halaq. Baca dengan nama Tuhanmu.
Jadi Tuhan yang di langit turun ke bumi menempati tubuh fisik Nabi Muhammad melalui perantaraan cahayanya. Peran cahaya inilah sebagai antara ilmunya. Tidak mungkin orang bisa berhubungan kepada Allah tanpa melalui nurnya Allah. Tidak mungkin orang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui cahayanya Allah. Maka kalimat tauhid itu selalu bergandengan. Ketika ada la ilaha illallah, di situ ada Muhammad Rasulullah. Tak kenal Muhammad, tak kenal Allah. Tak mengenal Nabi Muhammad, tak mengenal Rasul Muhammad. Gitu ya. Tak mengenal seorang guru pembawa gelombang tali buhul yang hidup di zaman kita, ya. Seorang guru pembawa gelombang tali buhul di zaman kita tidak akan pernah ketemu alamat ke Allah. Jangan harap matinya bisa selamat kembali kepada Allah. Kenapa? Orang pembawa alamat saja kita tak ketemu. Bagaimana mau ketemu Allah? Bagaimana mau beribadah kepada Allah? Sementara tak mengerti bagaimana cara menghadirkan rahasia Allah. Inilah yang dirubah baginda Nabi Muhammad SAW. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak kau kepada Allah dan akhlak kamu terhadap sesama manusia. Coba kita pahami, kita renungkan dengan benar ya, Bapak Ibu ya. Di sana perintahnya cari Nabi Muhammad. Kenapa harus cari Nabi Muhammad? Karena hidup kita bukan di zaman baginda Nabi Muhammad. Sebab bagaimana kita mau mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad sementara kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau bersahadat? Kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad. Pernah kau saksikan Nabi Muhammad? Pernah kau lihat Nabi Muhammad? Pernah kau berjumpa Nabi Muhammad? Maka adalah dalilnya. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari zamanmu sendiri. Jangan saksikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan hidup di zaman kita. Yang perlu kau saksikan, yang perlu kau cari itu, apa itu? Warisan baginda Nabi Muhammad. Kalau kau ketemu warisan baginda Nabi Muhammad, berarti nanti endingnya kau akan bertemu dengan Brabita mursyid. Jadi ada mursyid, sekarang di zaman kita mursyid. Nanti mursyid ini pertaliannya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia apa? Nabi akhir zaman, jangan carilah Nabi lagi. Mursyid itu wali kedudukannya. Ya. Karena mursyid ini wali, ajaran wali ini sama persis, tidak ada bedanya, ya. Cuman berbeda wadah fisiknya saja. Tapi yang diterima Nabi Muhammad itulah yang diterima oleh seorang wali pembawa gelombang tali buhul. Itulah ilmu namanya. Itulah cara kita beribadah kepada Allah. Itulah metodenya. Itulah tekniknya menembus alam roh. Karena banyak orang ibadah hanya diam di tempat. Salat tapi jasadnya alam dunia, rohnya pun di dunia. Ini kan namanya bukan beribadah nih. Kalau nama ibadah itu as-salatu mi'rajul mu'min, maka disebutnya mukmin. Karena yang mampu mi'raj itu hanya orang beriman. Orang beriman itu orang yang sudah ditunjukkan satu huruf di dalam jiwa. Orang yang ditanamkan nur itu ke dalam kalbu melalui perantaraan sir. Itulah bahasa kalbu, itulah bahasa Tuhan. Coba kita nerima ilmu, renungkan kenapa itu. Kan aneh bagi orang yang tak ngerti, aneh bagi orang tak paham, bisa menimbulkan fitnah. Ngapa pula mendengung-dengung gitu nerima ilmu nih? Baru sekarang bisa kita memahami. Dulu saya pun bingung, jangan-jangan ajaran apa seperti ini. Kok bunyi itulah bahasa Tuhan.
Mau dialog dengan Tuhan tak bisa pakai bahasa manusia. Bahasa Tuhan itu bahasa share. Bahasa share itu bahasa sinyal. Bahasa itulah yang kau bisa masuk ke dalam alam yang dimensinya lebih tinggi. Kau keluar dari alam dunia dengan bahasa itu. Karena di sana itulah bahasanya. Kalau kau sudah masuk ke alam itu, kau temu dengan wali-wali Allah, ketemu dengan nabi-nabi Allah, ketemu dengan orang-orang saleh, di sana bahasanya tidak ada lagi bahasa sir saja. Itulah bahasa penyambung tali buhul. Baru kita bisa masuk ke alam itu. Maka sekarang ini kan sudah berubah, metode ini tidak ada lagi diajarkan oleh ulama. Tidak ada diajarkan lagi oleh ustadz. Kenapa sampai ini dihilangkan? Padahal kata Nabi, aku dihadirkan ini untuk merubah ini metode tata cara ibadah. Sudah hilang metode ma'rifat dulu baru syariat. Ini syariat dulu baru mau mencari Tuhan. Fikih dulu baru mencari ilmu tauhid. Sebenarnya tauhid dulu ditanamkan ke dalam kalbu itu, baru kita syariat. Ini kan yang dicontohkan Nabi. Inilah akhlak Nabi. Inilah kata Nabi, aku harus merubah akhlak ini, tata cara ibadah ini. Ini kan tak pernah kita saksikan orang sembahyang itu duduk dulu, buka hakikat dulu, tidak ada. Dapat dihitung dengan jari, ya. Segelintir manusia kalau ibadah itu duduk dulu hadirkan kalbu, tidak ada. Padahal hadis Nabi sudah jelas. La salatan illa bihuduril kalbi. Jangan kau salat dulu kalau kau tidak hadirkan nur Muhammad ke dalam kalbumu itu. Kau tidak sertakan nur itu, kau tak akan pernah mampu bersyariat tanpa nur. Gitu artinya. Kau beserta dengan nur untuk bisa mengabdi beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita sebutkan bukaan panjang itu. Inti buka hakikat itu adalah menyertakan rahasia Allah. Rahasia Allah itulah Nur Muhammad Rasulullah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah beralih generasi, dibawa oleh seorang wali yang mursida, oleh seorang guru pembawa gelombang di zaman kita sendiri. Siapa itu? Yang bisa kita saksikan sekarang siapa? Bisa menyaksikan Nabi Muhammad? Yang kita saksikan adalah Syekh Muhammad Ali Bagi Harta As-Siddiq As-Samadi. Itulah pembawa gelombang tali buhul di zaman kita ini. Ya. Ketemu dia, ketemu hubungan kepada Allah. Ketemu dia, ketemu alamat menuju Allah. Maka datang kalau kita sakaratul maut itu, guru-guru mursyid kita hadir di tengah-tengah kita. Penanggung jawab kita, pengacara kita. Jangan main-main berbicara ilmu hakikat ini. Pertanggungjawabannya bukan hanya habis di alam dunia hadir dia. Yang mana yang ngerti, yang bagai paham, yang mana sebelum kita kembali kepada Allah, dia menuntun kita, ini jalan kau. Tak perlu fisiknya datang di tengah-tengah kita. Tak perlu. Ini ada jamaah kan, nak mati, panggil Pak Guru dulu. Fisiknya yang suruh datang. Kalau guru itu tingkatannya bukan fisiknya. Tali buhul itu sudah, sinyal itu sudah satu. Kita sudah satu di diri. Maka betulkan makrifat kita, betulkan hubungan kita kepada Allah. Maka kenapa masih bingung, kenapa masih sulit? Karena jamaah ini tidak sungguh-sungguh, tidak serius dalam mengamalkan ilmu ini. Karena tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak ada bimbingan. Bimbingan itu datang karena ada kemauan. Kemauan yang kuat, kemauan yang keras, dengan niat yang betul-betul ingin kembali selamat menuju Allah, maka kita perjuangkan, kita sungguh-sungguh kita mencari. Supaya di saat akhir napas kita, akhir hayat kita, betul-betul dihadiri oleh wali-wali Allah di tengah-tengah kita. Karena pertalian itu tidak akan pernah putus, wasilah itu. Kalau kita sebut sekarang tawassul, ada wasilah.
Wasilah ini dari zaman Nabi Muhammad, garis-garisnya itu pertalian itu sampailah kepada seorang guru pembawa gelombang yang di zaman kita sendiri. Itulah hadapkan wajahmu. Ya. Dia sudah berubah. Dulu kita hadapkan wajah kita ke Ka'bah, sekarang hadapkan wajah kita kepada seorang guru. Karena nur itu menempati tubuh manusia, batang tubuh seorang wali. Menempati batang tubuh seorang waliullah. Maka apa kata Allah? Saksikanlah itu. Itulah yang dikatakan kau sudah bersahadat. Kenapa? Sahadat itu perintahnya bukan bacaan. Sahadat itu penyaksian. Bagaimana kau tidak nak disaksikan oleh seorang guru, kau tak pernah bertemu seorang guru. Yang kau mau menyaksikan Nabi Muhammad, kau bukan hidup di zaman Nabi Muhammad. Coba, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, kata orang umumnya, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saksikanlah Nabi Muhammad. Mampu kita menyaksikan Nabi Muhammad? Pernah lihat wujud fisik Nabi Muhammad? Tak pernah. Maka dalil itu tegas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulnya Nabi Muhammad itu dibawa oleh seorang itu wali yang hidup di zaman kita. Maka apa? Saksikanlah itu. Baru sahadatnya tidak munafik. Sahadatnya artinya bukan sahadat abal-abal. Betul-betul sahadatnya menyaksikan seorang guru pembawa gelombang talibuhul. Saksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang dulu Nabi Muhammad, sekarang namanya berubah. Fisik ini tubuh namanya Muhammad. Ya, wadahnya ini namanya Muhammad. Nah, maka hanya 3 saja ya. Allah, Muhammad, Adam. Allah itu nurnya Allah, Muhammad itu nurnya Muhammad. Fisik tubuh kasar ini tercipta lahir daripada keturunan Adam. Keturunan Adam ini juga namanya penjahiran Nur Muhammad. Adam itu pun penjahiran Nur Muhammad. Kenapa kita katakan Adam penjahiran Nur Muhammad? Ketika Adam itu diciptakan, Adam itu dimasukkan roh ke dalam kalbunya, masuk ke dalam fisiknya Nabi Adam. Ketika itu Adam melihat di pintu aras tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku ini ada karena Muhammad. Muhammad itu ada karena Allah. Allah jahir di Muhammad. Muhammad jahir di Adam. Ya. Jadi semua bertubuhkan namanya Adam. Tapi Adam ini adalah jahirnya Nur Muhammad. Maka Nabi akhir zaman bernama Muhammad. Adam, Allah dal mim. Allah berdalilkan Muhammad. Allah nyata karena Muhammad. Allah bisa dikenal karena Muhammad. Muhammad bisa dikenal karena ada Adam. Adam inilah yang sekarang ada di zaman kita. Kau saksikan. Baru sahadatmu bukan sahadat menipu. Kan? Jadi sahadat itu bukan bacaan. Sahadat itu pengenalan, penyaksian. Asyhadu, aku bersaksi. Aku menyaksikan. Bukan aku menyaksikan sesuatu yang tidak pernah aku saksikan. Bukan aku melapaskan, tidak mungkin aku berani melapaskan tanpa aku menyaksikan apa yang aku lapaskan itu. Baru syahadat ini zahir dan batin. Zahirnya fisik, zahir batinnya nur. Zahirnya orang,
batinnya nur. Nah, baru ada sinkronisasi syahadat. Baru syahadat itu benar-benar bukan syahadat abal-abal, syahadat menipu. Ini kan kebanyakan kan syahadat seperti ini orang. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, artinya apa ini yang dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW tadi itu, sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Inilah kita kembalikan metode yang diajarkan oleh baginda Nabi, kita kembalikan, kita luruskan, kita benarkan. Kalau bisa kita berbagi pemahaman kepada saudara-saudara kita, kepada kawan-kawan kita, kepada umat Islam di zaman kita sendiri. Tugas kita. Kalau ini tidak terjadi, nah inilah kata Nabi apa? Satu zaman nanti Al-Quran itu hanya sekedar tulisan. Agama itu hanya sebutan. Betul tak? Kenapa? Kenapa Al-Quran tulisan? Karena tak ketemu kitab yang sesungguhnya. Kitab yang tidak tertulis itu. Dia bukan tulisan, bukan sebutan, bukan bacaan. Tapi dia cahaya nur ke dalam kalbu. Dialah menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk menuju jalan, untuk menuju Allah. Kan sedikit sekali orang yang dipahaminya hafal Quran, baca Quran banyak-banyak. Ya, jangan sampai kau tak bisa hafal Quran. Jangan sampai kita membaca Quran tapi tak mengenal apa itu Al-Quran. Ini yang sudah berubah. Sekarang kan yang lebih dominan hafalan. Kalau ini kan bukan hafalan ini. Ini sambung sinyal. Apa yang mau dihafal, apa yang dibaca. Nabi tak pernah mengajarkan menghafal Al-Quran, tak pernah. Karena zaman Nabi belum ada tulisan Al-Quran itu. Ada Al-Quran itu ditulis setelah zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Ini kan sudah berubah total ini. Metode cara Nabi sudah diubah. Kalau ini terjadi terus menembus, ya, akan datang kiamat. Ya, contoh, ya. Karena Nabi Musa ya sudah tidak mampu lagi meluruskan jalan tauhid, mengajarkan tauhid kepada kaumnya, ya, maka hancur kaumnya itu. Hancur kaum, didatangkan lagi seorang rasul yang baru. Betul ya? Namanya Nabi Isa. Selesai Nabi Musa, tak mampu dah Nabi Musa ini. Macam mana cara mengajarkan tentang tali buhul ini? Maksudnya kenal dulu Tuhan baru kau bersyariat. Kenal dulu Tuhan baru bersyariat. Sudah tidak mampu lagi Nabi Musa, didatangkan seorang rasul yang baru untuk meluruskan bagaimana cara bertauhid, beribadah kepada Allah. Datanglah Nabi Isa. Lahir ke alam dunia, masih kecil bisa ngomong. Kan bingung ini. Tak ada. Lahir dari rahim seorang wanita yang tidak punya suami. Makin kuat bingung lagi orang. Makin timbul fitnah. Tapi dipitnah, si bayi yang di dalam ayunan ini bisa bicara. Wah, berarti benar dia ini bukan manusia biasa nih. Belum ada sejarah kita melihat bayi yang baru seminggu kata orang udah bisa ngomong bahwa aku ini adalah Rasul Allah. Maka Esa kalah Tuhanmu. Aku ini datang ke dunia untuk memperbaiki akhlak kau ini. Cuman di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kaum namanya. Untuk kecil kaum macam kita ini misalnya untuk di lingkungan wilayah Kalimantan Barat misalnya kok Kalimantan Barat ini dah tak ada lagi metode teknik cara beribadah yang benar kepada Allah, hancur, didatangkan lagi seorang yang meluruskan jalannya. Ini karena Nabi Isa sudah tidak mampu lagi mendidik kaumnya. Maka akan datang Nabi akhir zaman bernama Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad inilah penutup daripada sekalian Nabi.
untuk seluruh umat manusia. Tidak ada lagi dah. Walaupun kau salah, kau apa, tidak ada lagi Nabi. Yang ada penerus, pembawa gelombang tali buhul. Inilah estafet nih. Meninggal mursyid ini, karena tidak mampu dia, datangkan lagi seorang mursyid yang baru. Mengajarkan tentang metode teknik cara menyembah Allah. Karena menyembah Allah itu bukan mewujudkan wujud fisiknya Allah. Tapi menyembah Allah, menyambungkan tali buhul itu kepada Allah. Inilah mengabdi kepada Allah. Mengabdi inilah mengabdi yang tak pernah putus. Inilah yang dikatakan ibadah berkekalan 24 jam. Tidak terikat dengan tempat, ruang, dan waktu. Di mana, kapan saja, dalam situasi apa saja, dia tetap selalu beribadah kepada Allah. Bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini yang kata Nabi sudah bergeser. Nanti suatu zaman banyak orang yang ibadah. Banyak orang salat, kata Nabi. Tapi kau lihat kan dia tak mengerti salat. Kenapa? Nur iman, nur kitab itu sudah tidak ada lagi. Al-Quran hanya sebutan agama. Al-Quran hanya tulisan, agama hanya sebutan. Semua itu tidak ada lagi. Hakikatnya. Tidak ada rohnya agama itu. Tidak ada rohnya Al-Quran itu. Al-Quran hanya sibuk dengan dibaca-baca saja. Tapi rohnya Al-Quran itu tidak menyerap ke dalam hatinya. Ini kan sudah banyak kita saksikan. Banyak ustadz, banyak ulama, banyak kiai. Tapi sedikit mengajarkan teknik, metode, bagaimana cara berhubungan kepada Allah. Ini sudah bergeser nih. Nah, zaman yang disampaikan Nabi itu, sekarang sudah kita temukan orang asik dengan bacaan. Sikit-sikit pamer dengan pakaian. Sikit-sikit pamer dengan macam-macam lah. Nanti kau sebut jenggot, nyinggung diri sendiri pula. Pokok sekarang orang banyak asik dengan bermain-main dengan sebutan. Kalau dia pandai menyebut, seolah-olah dia sudah hebat. Dia tak tahu, diam sejenak lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Coba, kenapa ada hadis seperti ini? Diamnya orang berilmu itu, duduknya tafakur orang berilmu itu lebih baik daripada kau tonggang-tongget 100 rakaat itu. Bukan kita melemahkan syariat, bukan. Syariatlah dengan ilmu Allah. Bersyariatlah dengan mengenal Allah. Bersyariatlah dengan asma Allah. Inilah yang diajarkan Nabi. Kenapa ini bergeser, berubah? Tak pernah ada orang itu mengajarkan makrifat dulu, baru dia mengajarkan fikih. Di mana-mana masjid yang dibuka itu kita fikih dulu. Udah asik-asik bersyariat, lupa cara berhubungan makrifat kepada Allah. Sebenarnya metode ini sudah salah. Coba kita HP. Apakah kita beli HP dulu? Yang ditanya itu ada enggak sinyal di sini? Ada enggak tower di sini? Kan? Kalau tak ada tower untuk apa beli HP? Kan begitu sebenarnya. Kalau aku beli HP ini, bisa enggak HP ini aku fungsikan? Kan begitu sebenarnya metodenya. Apa ini yang diajarkan Nabi? Nabi ini bagaimana cara dulu metode bisa berhubungan kepada Allah. Setelah 11 tahun Nabi dibimbing, diajarkan dari umur 40 sampai 51, diajarkan tentang cara bermakrifat kepada Allah, dikenalkan tentang tali buhul, dikenal tentang sinyal, dikenalkan tentang tower. Setelah itu baru Nabi itu diajarkan bagaimana cara bersyariat. Baru sempurnakanlah sinyal itu, nyatakanlah sinyal itu melalui syariat. Inilah metode yang benar. Kan bergeser sudah nih. Tugas kita semua ini bukan hanya sekedar Pak Guru, bukan hanya sekedar saya, yang lain. Ketemu saudara, break di pemahaman. Bagikan pemahaman ini. Supaya apa tujuan? Supaya dia selamat nanti kembalinya kepada Allah. Bagaimana orang mau berdialog, sinyal tak ada. Salat itu artinya kita berdialog kepada Allah, berbicara kepada
Allah. Bagaimana kau nak berdialog kepada Allah sementara kau tak punya sinyal? Sinyalnya ada pun kau harus cari kotanya lagi. Coba yang pertama pasti dicari orang itu, ada enggak sinyal di sini? Di sekitar sini dekat enggak tower ya? Pandai dia cari itu. Kalau dia mau membeli HP. Tapi kena ibadah, kenapa yang dikuat-kuatnya bacaannya itulah yang didominankan? Lihat nih, tak boleh salah ini. Dalam Fatihah ini ada 7 huruf. Kok salah 7 huruf ini ada neraka-nerakanya. Inilah yang sudah bergeser. Inilah kata Nabi, aku dihadirkan alam dunia untuk mengajarkan metode teknik cara berakhlak kepada Allah. Ini akhlak kepada Allah ini berbeda ya dengan membuka hakikat di diri kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, setelah diajarkan, ditanamkan nur iman ke dalam kalbu kita itu, sungguh-sungguhlah kita ya, yakinkan dengan seyakin-yakinnya. Ya, jangan ada sedikit rasa sak dan ragu-ragu. Sudah banyak bukti. Banyak bukti orang yang telah ditanamkan nur ini ke dalam kalbu diberi Allah kemudahan dalam kembalinya kepada Allah. Banyak jamaah-jamaah kita ketika dikebumikan ini air pasang. Tapi di di lubang kuburnya tidak ada air. Itu sudah banyak bukti. Itu bukan cerita-cerita dongeng, bohong, itu bukti nyata yang kita saksikan. Sementara di atasnya air pasang, tapi di lubang kubur tidak ada air. Selalu diberi kemudahan. Kenapa? Karena mengenal, orang sudah mengenal Allah itu tidak sulit kembali kepada Allah. Orang sudah kenal bagaimana. Yang bahaya ini mati tak kenal. Mau jadi apa kita di sana itu? Alamnya berubah total. Alam akhirat itu tak sama dengan alam dunia. Kau tidak memiliki alat untuk masuk ke 6G, 5G kata orang, ada 3G, 4G, 5G, 6G. Kau ini pakai 3G, mau masuk ke alam 6G. Habis itu semua HP-HP kita tidak bisa lagi kita gunakan. Ini sudah 6G nih, 6G dah nih. Sana sudah alamnya sangat luar biasa dahsyat, tapi kau tak memiliki ilmu, tak memiliki alat, tak punya guru, pembimbing. Nah, setelah kita di sana, kita ketemukan guru kita yang sesungguhnya. Nah, di alam dunia kita ketemu dengan seorang pembawa gelombang tali buhul. Setelah kita kembali, kita ketemu dengan gurunya guru itulah cahaya. Lebur kita kembali kepada cahaya itu membimbing kita untuk kembali kepada Allah. Selamat fid dunia wal akhirah. Baru kau bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau sebenar-benar datang daripada Allah, jahir melalui Muhammad jahir jadi Adam kembali kepada Muhammad lenyap kembali kepada Allah. Baru kau bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak ketemu guru, wassalam. Semua tertolak amal kita. Zakat habis, sedekah habis, salat habis, puasa habis. Siapa yang mau mengenal ibadah kita? Kau tak mengenal Allah. Maka awalilah sesuatu itu dengan menghadirkan milik Allah. Milik Allah itu sekarang bersama kita. Jahir dia pada rohani kita, jahir roh pada napas, jahir napas pada jasmani. Maka begitu juga kita mau mati. Hilang lemah sudah jasmani, tinggal keluar masuk jalan napas. Nah, ini kan dia mau kemana kembalinya? Kepada rohani yang menjahirkannya. Tinggal napas sekali-sekali. Mau mana? Mau balik, karena yang jahirkan aku ini roh, kata napas. Aku ni tak ada sebenarnya.
Kau bisa mengenal roh karena ada aku keluar masuk ini. Kembalilah napas itu kepada roh. Roh yang sudah tahu kembali kepada Allah, dilebur karam kembali kepada nurnya Muhammad. Terbang, hilanglah kita, lenyap kita karam, kembali kepada Tuhan Maliki Yaumiddin, Raja sekalian alam. Tuhan itu bertempat di ketinggian. Nah, yang ada pada kita sekarang ini gelombangnya. Kalau mau menuju ke Tuhan yang di tempat yang tertinggi, di aras yang tertinggi, harus melalui itu tadi itu, gelombangnya. Gelombangnya itu ada pada kita. Inilah talibuhul yang selalu kita sertakan, kita hadirkan di saat kita mau melaksanakan syariat. Bismillah. Bismillah. Nah, itu ya, bukan bacaan itu. Bismillah, nyut sinyal. Langsung terhubung. Ibadah semua. Salat terus kita. Walaupun orang mandang kita duduk gini, walaupun orang mandang kita baring, tapi batinnya salat 24 jam. Aqimis salah. Dia sudah bukan hanya mengenyalkan rukun, tapi dia sudah menegakkan nama Allah di dalam kalbunya. Dia mendirikan salat berkekalan 24 jam. Ya. Maka salat inilah yang akan bisa menolong. Maka kata Allah apa? Jadikan, Allah perintah 2 saja kan, tidak banyak. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya itu amat berat kata Allah. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya, ini yang berat. Salat itu berat kalau orang tak berilmu. Tapi mudah bagi orang yang mengenal dan memahami ilmu Allah. Berat tak salat orang berilmu itu? Enggak. Tak bisa kau dalam perjalanan, tak bisa kau melaksanakan 4, jadikan 2. Tak mampu kau sekaligus dirangkum. Mudah, itu kan syariat. Syariat ini bukan wajib, fardu hukumnya. Yang wajib itu ini tegak nama Allah, itu yang wajib. Berarti bedakan yang mana fardu, yang mana Yang wajib itu menegakkan nama Allah, mendirikan salat wajib. Fardunya nih, bagaimana kau sakit nak ngerjakan? Coba, mampu kau ngerjakan johor, kau kena penyakit misal gigil ataupun diimpus, kerjakanlah. Artikan fardu hukumnya. Karena salat itu berwaktu. Yang tak boleh kau tidak salat ini, itu tadi ingat itu. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin wa aqimis salata di zikri. Salat itu ingat. Artinya salat itu terhubung. Kalau dia terhubung harus mengenal. Bagaimana mau terhubung kepada Allah kau tidak mengenal Allah? Bagaimana mau berzikir kepada Allah dia tidak pernah kenal Allah? Nah, inilah resepnya. Jadi ilmu kita ini sangat dahsyat. Kalau kita mau uraikan, mau kita kupas secara detail, memang mudah kita menerimanya. Tapi memahami ilmu ini tidak segampang yang kita bayangkan. Maka banyak orang-orang yang sudah dapat ini lari. Kenapa? Bingung. Dan tak ada orang yang mampu menjelaskannya itu secara mendetail ini. Sehingga lari karena kebingungan. Padahal yang diterimanya itu sebenarnya intan berlian. Intan berlian inilah mahliga yang tertinggi. Cuman karena tidak paham memfungsikannya, akhirnya dianggapnya apa? Perak itu dia. Padahal yang didapatnya itu intan berlian. Kau dijual dengan harga tidak ada sebandingnya. Isi langit dan bumi terbuang sia-sia, terbuang percuma. Karena tidak memiliki kemauan yang kuat, habislah. Ya, jangan terkecoh ya dengan keasikan orang-orang yang sekarang ini hidup di zaman sekarang ini. Kita terkecoh dengan bacaan, terkecoh dengan kepasihan dia. Bukan itu. Tuhan tidak kenal apa yang kamu baca. Tuhan tidak pandang apa yang kamu baca. Tuhan mengenal apa yang sudah kau perhatikan pada dirimu itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ada namaku.
sambungkan namaku kepada aku, sehingga kau beribadah betul-betul lillah, billah, karena Allah, dengan Allah. Ya, saya rasanya ini yang dulu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tauziah singkat kita ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.